Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita dalam judul Kehancuran Komunisme dan Robohnya Uni Soviet adalah mukjizat akhir zaman. Diuraikan oleh Shimon Alyashir. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, pembagian harta dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia menurut sistem Bolshewisme dalam beberapa hal mendasar secara esensial bertentangan dengan kodrat manusia, misalnya tentang penghapusan hak milik pribadi dan sistem pembagian sama rasa sama rata yang justru menimbulkan ketidaksamaan, ketidakrataan, dan ketidakadilan. Bolshewisme tidak bisa menghilangkan kecenderungan kodrati itu. Glasnost dan perestroika yang dilancarkan oleh Mikhail Gorbachev adalah letupan kodrati tersebut, maka spontan mendapat sambutan hangat dari rakyat dan di dalam waktu sekejap menjadi gerakan raksasa yang menerkam sistem hidup usang tersebut. Bolshewisme hancur lebur, Uni Soviet runtuh. Demikian pula negara-negara komunis di Eropa Timur yang sekarang semakin berpecah belah, yang membahayakan kebangkitan Islam. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, kehancuran Bolshewisme yang merobohkan Uni Soviet dan Yugoslavia itu akan diikuti oleh kehancuran kapitalisme, yaitu saudara kembarnya Bolshewisme. Kehancuran kedua sistem hidup di dunia tersebut merupakan penggenapan nubuat atau ramalan tentang patahnya salib di bidang politik ekonomi yang telah didahului oleh patahnya salib di bidang teologi. Hal ini merupakan mukjizat zaman akhir yang telah dinubuatkan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah tertulis tercatat di dalam riwayat-riwayat hadis yang sekarang ini banyak telah terrealisasi. Di dalam hadis diramalkan pula bahwa setelah salib dipatahkan disusul oleh terbitnya matahari dari barat oleh Mujaddid pada abad ke-14 Hijriyah ini. Ramalan itu ditafsirkan sebagai tersiarnya Islam di negeri-negeri barat yang selama berabad-abad berada di dalam kegelapan terhadap Islam.
fenomena-fenomena tersiarnya Islam yang berarti kebangkitannya Islam kembali nampak dengan terang, nampak dengan jelas dari waktu ke waktu. Misalnya kesadaran beragama meningkat, pusat-pusat studi agama atau studi keagamaan dibuka di mana-mana. Penerbitan, terjemah dan tafsir Quran suci dalam berbagai bahasa yang dipelopori oleh Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia semakin digalakkan. Maka dari itu, saudara-saudara para pemirsa yang budiman, berbahagialah barang siapa yang berperan serta dalam rencana Allah Ta'ala itu untuk menciptakan kehidupan yang surgawi di muka bumi ini. Ini sebagai tambahan dari saya sampaikan mutiara kata nasihat dari Mirza Ghulam Ahmad, yaitu Mujadid pada abad ke-14 Hijriah. Menurut fitrahnya, manusia itu benci sesuatu yang buruk dan cinta sesuatu yang bermanfaat. Oleh karena itu, barang siapa yang hatinya mengakui keagungan Allah Ta'ala, yakin bahwa Dia adalah zat yang memberikan manfaat besar, yakin bahwa pelanggaran terhadap hukum-hukumnya dapat menyebabkan kehancuran, tentu dia tidak akan menjauh dari Allah Ta'ala dan tidak menentang kehendaknya. Kitab Badr Jilid 1 nomor 29 halaman 2 tanggal 20 Oktober 1905. Demikianlah sekedar tambahan untuk kita renungkan, dan selanjutnya bisa kita amalkan. Demikian kita akhiri risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.